kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi, Bapak Amiruddin MPD, serta Bapak Ibu Dewan Guru dan Karyawan SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah hari ini di hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 kita bisa berkumpul bersama-sama dalam kegiatan rutin kita, yaitu Kultum Jumat. Salawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman terang benderang pada saat ini. Baik Bapak Ibu, demi lancarnya kegiatan Kultum Jumat kita, mari bersama-sama kita buka dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Bapak Ibu, Kultum pada pagi hari ini akan dibawakan atau disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Lupsi, dengan tema keistimewaan Muharram. Baik, sebelum Pak Lupsi menyampaikan kultumnya, ada sebuah pantun. Pergi berlibur ke kota Roma, jangan lupa membawa bekal nasi. Mari kita simak bersama kultum luar biasa dari Pak Lupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim. Al-ayah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita duduk bersama dalam rangka thalabul ilmi, saling berbagi ilmu, dan tentu kita dalam rangka untuk bersyukur atas hidayah yang datang kepada kita semua, atas cahaya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, pimpinan sekolah SMP Islam Al-Azhar 9 Ustadz Amiruddin, beserta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan yang sangat sempit ini, tapi kita sempatkan untuk tetap mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Allah berfirman bahwa Allah menyebutkan jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Di antara bulan-bulan yang disebutkan minha arba'atun hurum, terdapat 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang dimaksud adalah bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Pada dasarnya bulan ini Bapak Ibu sekalian adalah bulan yang sebenarnya sudah ada sebelum Islam. Bahkan di era jahiliyah nama bulan ini sudah ada. Cuma Allah abadikan atas pembiasaan-pembiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik dilestarikan. Dan juga ada perintah-perintah yang baru pada bulan-bulan ini, sehingga perlu kita juga mengetahui. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, mari kita tentunya di bulan Muharram ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan dan dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan.
kebaikan-kebaikan yang harus kita tanamkan. Di antaranya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wassa'a ala nafsihi wa ahlihi yaum Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanati." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memperbanyak atau berbagi ala nafsihi terhadap dirinya, bersedekah terhadap dirinya, melakukan kebaikan kepada dirinya, khususnya di hari ini tanggal 10 bulan Muharram atau yang disebut dan dikenal sebagai hari Asyura. Lalu kemudian kebaikan itu juga tidak hanya untuk dirinya yang kita berikan, wa ahlihi, juga adalah kepada keluarganya. Jadi bagi kita yang belum melakukan kebaikan, tapi insya Allah kita sudah mulai dari pagi, sudah masuk ke sekolah ini dalam rangka kebaikan. Wa ahlihi, insya Allah sudah menitipkan keluarga kita yang di rumah, ada anak-anak kita yang dititipkan, disuruh didik, disuruh diantar, ya, disuruh didik di rumah, kemudian diantarkan ke sekolah. Itu juga sudah melibatkan keluarga. Tapi juga ada sedekah-sedekah yang harus dan kita dianjurkan untuk memperbanyak di bulan ini dan memperbaiki hubungan kepada keluarga. Momentum 10 Muharram adalah momentum yang istilahnya kita harus bernostalgia dan berbangga-bangga dengan keluarga dengan sebaik mungkin. Ditingkatkan justru di hari ini, bisa melakukan apa saja yang bisa baik, yang surprise buat istri, bagi yang bapak, buat istri nanti antarkan yang terbaik buat suami di hari Asyura ini. Lalu kemudian kata Nabi, kapan itu dilakukan? Yaum Asyura, yaitu dilakukan pada hari Asyura, di hari ini. Wassallahu alaihi, maka Allah akan memperbanyak kebaikan alaihi, kepada orang itu, sa'ira sanatihi. Jadi selama 1 tahun kebaikan itu akan Allah catat dan akan Allah abadikan. Oleh karena kita telah banyak melakukan dan memperbaiki aktivitas kualitas kebaikan-kebaikan yang telah kita tanamkan pada hari Asyura. Yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang keutamaan puasa yang kita lakukan. Dan alhamdulillah, insyaallah kita semua hari ini berpuasa. Perlu kita tahu, orang puasa melakukan oleh karena cinta. Cinta kepada siapa kita melakukan? Tentu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan dan memberi kita hidayah, syariat, mengenalkan kepada kita semua. Oleh karenanya kita pertama adalah Bapak Ibu sekalian, kita melaksanakan sesuatu amalan itu karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa yang kita lakukan, afdhalus sholati ba'da sholatil maktubah, keutamaan sholat setelah sholat fardu yang kita lakukan 5 kali sehari semalam, fi jawfil lail, as-sholatu fi jawfil lail, yaitu sholat di pertengahan malam. Jadi sholat yang paling bagus setelah sholat 5 waktu adalah sholat yang dilakukan di pertengahan malam. Wa afdhalus siyam, dan puasa yang paling utama fi syahri Ramadan, ya Pak. Afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan, puasa yang paling mulia, yang paling utama setelah bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan adalah syahrul Muharram, yaitu puasa di hari bulan Muharram, yaitu di tanggal ini, bulan Asyura. Ini adalah kita dianjurkan untuk berpuasa, sebagaimana Rasulullah SAW di dalam sebuah situasi ditanya oleh para sahabat. Kata sahabat,
Jadi Nabi ditanya, su'ila an syami yaumi Asyura. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat tentang puasa pada hari Asyura. Qala yukaffirus sana al-madiyah. Jadi kata Nabi, orang yang puasa di hari ini maka akan dihapus dosanya yang sudah berlalu. Tentu ini adalah puasa yang kecil-kecil. Adapun dosa-dosa yang besar tentu harus dilaksanakan sesuai aturan, bertobat kepada Allah, baca istighfar sebanyak-banyaknya, lalu kemudian juga berniat dengan taubat dan nasuha untuk tidak diulang kembali. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Muharram ini ada keutamaan-keutamaan, di antaranya tadi sudah disebutkan di awal. Kalau kita perinci di Jawa misalnya, itu disebutnya sebagai hari lebaran yatim. Biasanya begitu di Jawa, mungkin di daerah yang lain sama. Makanya dianjurkan di antara sedekah itu adalah di antaranya kepada anak yatim, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Banyak di beberapa tempat lembaga-lembaga yang menyantuni anak yatim di momen bulan Muharram pada tanggal 10 Asyura. Karena ini dalam rangka memuliakan dan membantu membahagiakan anak-anak yatim. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di bulan ini memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram khususnya secara spesifik, yaitu pada hari Asyura, perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah zikrullah. Yang ketiga adalah memperbanyak ibadah-ibadah, memperbaiki ibadah. Jadi menjadi momentum untuk kita memperbaiki. Kalau misalnya ibadah sebelumnya dirasa dilaksanakan ala kadarnya, maka jadikan momentum ini untuk memperbaiki kualitas ibadah serta juga kualitas aktivitas yang dinilai sebagai ibadah. Yang ketiga adalah tadi memperbanyak sedekah. Nah, sedekah ini kepada siapapun sebenarnya dilakukan. Apalagi kita banyak yang puasa, tetangga kita banyak yang puasa, maka kita berbagi. Nanti sore beli sebagian atau 10 paket bukber dibagikan kepada orang-orang yang berpuasa. Insya Allah pahalanya sangat luar biasa. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, ada sejarah-sejarah di bulan Muharram ini, khususnya pada tanggal 10 Muharram. Ini adalah sebuah riwayat sebenarnya yang saya belum ketemu asli teksnya, tetapi pernah baca literatur yang menjelaskan, tapi teks hadisnya belum melihat secara langsung. Mungkin nanti Ustaz Amir bisa menemukan tentang peristiwa-peristiwa besar di bulan Muharram ini, yaitu yang pertama, diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan, lalu Allah menerima dan mengabulkan taubatnya yang kemudian menyebabkan bertemunya diterimanya taubat kesalahan-kesalahan Nabi Adam. Yang kedua adalah diantaranya diselamatkannya Nabi Ibrahim dari pembakaran yang dilakukan oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim selamat dan tidak terbakar atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan keluar beliau sebagai orang yang sempurna, sebagaimana Allah berfirman dan menjelaskan, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud tapi tidak terbakar, karena Allah lah yang menyampaikan kepada api untuk bersikap ramah santun kepada Nabi Ibrahim. Ya narukuni, wahai api, bardan, jadilah kamu yang dingin, wasalaman, penyelamat, ala Ibrahim, terhadap Nabi Ibrahim. Lalu kemudian ada peristiwa berikutnya, yaitu selamatnya Nabi Musa alaihissalam atas kejaran Fir'aun. Jadi ketika Fir'aun, Nabi Musa nyebrang di lautan, lalu kemudian sampai melewati lautan, dan Fir'aun nyampe di tengah-tengah. Dua peristiwa besar
yang bisa kita kenang, yang pertama adalah diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun, dan yang kedua adalah terbunuhnya, meninggalnya, yaitu Firaun yang berusaha untuk secara kejam membunuh Nabi Musa alaihissalam. Dan juga berikutnya adalah peristiwa Nabi Ayyub yang disembuhkan dari penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura. Nabi Ayyub cukup lama sakit, bertahun-tahun, sampai badannya meleleh, yang tertinggal tulang belulang, sampai ditinggal juga oleh istrinya. Namun kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura. Adalah banyak keistimewaan lainnya yang terjadi pada hari Asyura ini. Ini yang perlu kita amalkan, kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kebaikan-kebaikan yang banyak kita lakukan tentu didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan ada intrik-intrik sedikit misalnya, atau terbesit sedikit. Kalau terbesit itu adalah manusiawi, karena kita ketika melakukan ada kalanya ingin dipuja, ada kalanya ingin dipuji, ada kalanya kita ingin disebut luar biasa atau hebat dan lain sebagainya. Tapi lakukanlah semua itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan sahur pakai nasi ditambah dengan lauknya. Terima kasih Pak Lupsi, semoga kita bisa mengamalkannya. Amin. Baik, Ya tutup Rabbal bersama dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.